saudara-saudaraku semua dimanapun berada, bantu saya subscribe ya guys, karena ada beban yang sangat besar yang aku rasakan. Karena jika aku dibantu, kalian semua akan diberkati. Aku membuat pembaca kitab ini, konten ini bukan untuk jual agama atau apa, tapi supaya orang mengenal Injil. Di samping kalian juga bisa mengenal fakta dan sejarah Alkitab dan juga penyembahan yang aku percayai. Kalian juga dapat mengerti, memahami kasih Tuhan dalam hidup kalian, bukan hanya menduga-duga dan membaca kitab-kitab kegelapan, tapi kalian harus tahu bahwa tujuan saya membuat konten pembacaan kitab adalah untuk keselamatan jiwa kita kelak pada hari penghakiman ketika Yesus Kristus yang datang. Dan bantu saya selama hidup di dunia ini. Saya banyak sekali cita-cita, tetapi tak satu pun yang tercapai, karena saya tahu bahwa semua ini harus saya lalui. Memang dunia dari dulu, dari saya kecil menolak saya sudah punya tanda-tanda itu. Dan ketika orang tua saya mengandung saya juga, dia sudah memberitahukan kepada saya tanda-tanda seseorang yang benar-benar dipilih Tuhan itu berbeda, saudara. Karena akan banyak penderitaan yang dilalui dan dunia menolak. Hingga hari ini saya pun belum dapat apa-apa dari dunia ini, tapi saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Karena saya banyak belajar dari semua yang terjadi di dunia ini, baik dari perlakuan orang sama saya, kegagalan saya, maupun semua hal. Dan saya untuk tetap coba bertahan di dalam terang, walaupun saya banyak mengalami penganiayaan, penolakan, bahkan tidak mendapat tempat di dunia ini, tetapi karena Tuhan yang saya percayai, yaitu Yesus Kristus yang sudah merawat saya secara langsung, itu menguatkan saya selalu. Dan saya tetap punya kasih kepada saudara-saudara. Paling utama dulu adalah saudara-saudara saya yang membutuhkan saya, di mana mereka ada yang tidak punya pekerjaan, bahkan ada yang terkena sakit, kanker gitu ya. Saya ingin sekali menolong, tetapi saya tidak mampu. Tetapi saya hanya berdoa setiap hari, dan saya mampu berdoa dan berusaha untuk mereka, menolong sebisanya aja. Walaupun saya tidak punya kelebihan, tidak bisa membantu, karena saya menjadi YouTuber itu bukan untuk YouTuber yang benar gitu loh, bukan untuk mencari sensasi. Tetapi di samping saya menjadi YouTuber pembacaan Alkitab, untuk mengenalkan Injil kepada orang-orang dan mendoakan kalian semua. Kita itu belajar untuk hidup kudus, bertobat, seperti yang dikatakan Tuhan, bahwa jika kita hafal Alkitab pun gak berguna kalau kita tidak bertobat. Jika kita menjadi seorang tokoh agama pun kita gak akan berguna jika kita tidak bertobat. Dan kita tetap harus memiliki kasih untuk sesama, paling tidak untuk saudara-saudara kita dulu. Dan supaya kita semua diberkati, jadi bantu subscribe paling tidak saudara-saudara. Karena ketika Anda subscribe saya akan selalu mendoakan subscriber saya. Karena saya sudah mencoba untuk menjadi pembaca Alkitab untuk Anda semua dapat membaca Alkitab. Kalau jika Anda membacanya secara langsung mungkin Anda malas, tapi melalui konten Anda bisa mengerti, memahami kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua di dunia ini, tetapi ada banyak penolakan, penghujatan. Yang belum kenal saja sudah duluan marah-marah, menghujat, bahkan selalu mencari-cari kesalahan. Tetapi kita semua harus tahu bahwa terang Kristus itu nyata, saudara. Roh Kudus itu nyata. Jadi jika masih diberi kesempatan, kenalah Dia yang hidup, yang menyelamatkan, bahkan bisa mengambil nyawa, bahkan juga memberikan kekekalan di dalam kita. Bantu saya saudara-saudara, paling tidak subscribe, like, karena sampai hari ini sudah ribuan konten saya, tak ada satupun pertambahan dari subscriber saya yang bisa mencapai 1000 pun. Saya hari ini bukannya mengeluh ya, tapi bantu saya loh. Saya itu semangat loh sebenarnya membuat konten. Saya bisa sebenarnya untuk membuat konten macam-macam seperti yang lain gini-gini gitu, tapi saya punya keterbatasan. Saya juga belum punya komputer, padahal saya ingin sekali membeli komputer untuk membuat konten yang lebih bagus, baik dalam hal kehidupan, kesaksian. Tapi karena handphone saya terbatas, mengedit saja susah dari handphone, jadi
Saya minta pertolongan Anda semua, bantu saya, karena jika Anda subscriber saya selalu saya doakan secara pribadi. Karena banyak orang di dunia ini yang harus kita selamatkan jiwa dan roh mereka untuk mengenal Kristus Yesus supaya tidak tersesat dan mengenal kebenaran. Saya akan berdoa untuk pertobatan dunia terus, walaupun saya tidak dikenal orang, karena saya sudah mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Saya bukan seorang tokoh agama, juga bukan orang terkenal, bahkan saya juga tidak sekolah Alkitab. Tapi saya punya karunia yang berbeda dari Anda semua, mungkin karena saya lebih dulu mengalami daripada saya membaca Alkitab. Karena dari semua yang saya baca ternyata itu banyak terjadi juga di hidup saya, dan pertolongan Tuhan itu nyata bagi saya. Karena kesaksian saya itu luar biasa untuk saudara dan Anda. Saya juga ingin Anda semua mengalami hal yang sama, walaupun kita tidak bisa sama dalam hal pengalaman pribadi kepada Tuhan, berbeda-beda, tetapi intinya satu, menuju kepada kehidupan kekal di mana Yesus Kristus nanti adalah hakim yang datang ke dunia ini dan akan mengadili kita dengan sempurna. Bukan kita yang bisa bagi-bagi mengkapling-kapling surga, tetapi hanya Yesus sendiri yang punya surga itu. Kenalah Dia yang punya surga, karena Yesus sendiri berkata, kunci surga, kerajaan surga, dan segala kuasa, baik kuasa di bumi dan di surga, itu Dia yang punya. Jadi percayalah saudara, bahwa ketika Anda sudah mulai menutup diri, menghujat, apalagi banyak sekarang di seluruh dunia ini, karena mereka lebih percaya kepada hal-hal yang tidak benar, membaca kitab-kitab kegelapan, sehingga semua penolakan itu terjadi. Keselamatan jiwa dan roh itu dan kehidupan kekal itu penting saudara, karena kita mati itu kita akan dihakimi. Jadi kenalah Dia yang hidup. Jangan membenci dulu sebelum Anda mengenal Dia secara pribadi. Saya pun seorang Kristen, saya mengalami pengalaman pribadi itu lama saudara. Dari kecil saya dilawat Tuhan itu dengan penglihatan, bahkan juga bukan penglihatan lagi, tetapi fakta yang saya alami. Karena itu semua akan saya bagi, dan kesaksian ini sungguh luar biasa. Saya akan menceritakan pertolongan Yesus kepada Anda semua. Karena Tuhan Yesus itu ingin kita semua itu diselamatkan, bukannya binasa. Tuhan Yesus itu baik, jangan Anda hina, hujat, caci, apalagi menolak. Tuhan Yesus itu baik, carilah Dia dengan sepenuh hati. Saya seorang Kristen, tapi saya juga dilawat Tuhan. Memang dari kecil, tapi saya tidak mengerti, sehingga setelah dewasa, setelah saya banyak mengalami hal-hal supranatural, penganiayaan, bahkan ditolak dunia sampai hari ini, saya tetap percaya kepadanya. Karena di dunia ini sementara saudara, tetapi nanti ketika Yesus datang Anda akan takjub melihat kerajaannya, melihat rumah yang disediakannya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, sebelum terlambat, bukannya untuk membuat Anda takut ataupun rencanakan kejahatan kepada Anda, tapi saya ingin Anda semua berbalik dari jalan-jalan Anda yang jahat, bertobat. Orang-orang Kristen semuanya bertobat, jangan hidup dalam dosa terus. Saya juga setiap hari berusaha menyucikan diri, mendoakan kita semuanya. Karena bagiku, ketika aku percaya isi Alkitab yang mengatakan jika Roh Kudus itu turun ke atas Anda, maka kuasa itu diberikan kepada Anda. Itu saya alami sendiri, makanya saya harus mendoakan Anda dan semua. Karena karunia Tuhan yang diberikan pada kita itu tujuan dan intinya sama, yaitu untuk keselamatan jiwa kita. Jadi sebelum membaca Alkitab, jangan lupa subscribe saudara, bantu saya. Saya akan terus semangat walaupun Anda membenci saya, mengata-ngatai saya, bahkan tidak mau peduli pada saya akan tetap peduli. Saya mengasihi Anda semua. Saya tetap mendoakan Anda semua agar mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan yang nyata ke seluruh dunia ini, ketika janjinya ya dan amin. Kita berdoa dulu sebelum baca Alkitab. Bapa kami yang bertata di surga, di semua tempat yang abadi, dan kecintaan kami akan sementaranya di dunia ini. Kami tetap yakin dan percaya kuasa-Mu nyata. Engkau menurunkan hujan, Engkau menurunkan berkat bagi bumi, Engkau memberikan terang mentari bersinar, Engkau memberikan segalanya bagi bumi. Seperti yang Kau sediakan bagi bumi yang alami, baik tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, dan semua hal yang Kau sediakan bagi umat manusia yang Kau ciptakan. Sehingga semua makhluk bersuka cita selalu datang beribadah, memuji menyembah Engkau.
Apapun keadaan kami, jika kami tetap hidup dalam damai, bahagia dan cinta, itulah Tuhan sebenarnya. Kami tidak bisa memaksa orang untuk percaya iman kami, tetapi kami akan terus mendoakan mereka untuk mengenal Engkau secara pribadi, karena semua lawatan Tuhan itu setiap orang berbeda-beda cara dan masing-masing mempunyai karunia berbeda. Karena itu Bapa, kami mohon pertolongan-Mu lewat seluruh dunia ini, bangsa ini, bahkan pemimpin-pemimpin dunia, siapapun kami di dunia ini. Kami hanyalah sebagai kecil manusia yang berdosa, yang selalu ingin diubahkan setiap hari, setiap detik dalam pertobatan, supaya kami mengenal Engkau lebih dekat lagi, mengasihi sesama, cinta damai, dan menolong sesama yang kekurangan, menolong orang-orang miskin, menolong mereka yang tidak punya makanan, memberikan tempat bagi mereka, mendoakan mereka untuk kesehatan juga, seperti kami semua yang selalu melakukan itu. Karena kasih Tuhan nyata melawat semua orang tanpa bayaran, melawat semua orang tanpa meminta belas kasihan, tapi Tuhan tetap mendoakan dan mengajari kami untuk kasih yang benar-benar menuntut suatu pelayanan yang suci, pelayanan benar-benar hidup, bukan pelayanan untuk kesenangan sendiri, tetapi rela untuk berbagi dengan sesama. Karena itu Tuhan pakai aku untuk lebih dahsyat lagi, karena aku tidak akan pernah berhenti memberitakan Injil-Mu walaupun hanya di media sosial, karena memang aku tidak layak. Semua orang di dunia ini selalu mencari-cari kesalahan, bahkan Engkau sendiri mereka hujat. Banyak di dunia ini orang-orang tidak percaya, bukannya mencari kebenaran, bukannya ingin mengenal, tetapi malah mencaci, menghina, menghujat. Tetapi kami akan tetap doakan mereka untuk pertobatan itu, karena dari buahnya lah kami dapat mengenal bahwa Tuhan yang benar-benar kasih dan hidup itu tidak akan melakukan kejahatan bagi semua orang, tetapi tetap hidup dalam kasih, tetap hidup dalam hikmat, tetap mencari Tuhan, bukannya koar-koar mulut dan sering mencaci, menghina sesama, tetapi akan lebih banyak bercermin dari diri dalam pertobatan setiap hari. Kasih Tuhan nyata bagi semua orang, entahkah mereka mengenal atau tidak. Jika ada damai dan kasih di dalam hati mereka, itu sudah cukup. Karena bagi kami, terang Kristus itu nyata ke seluruh dunia ini, dan Roh Kudus yang selalu menyinari kami dengan kasih-Mu dalam pertobatan. Amin. Pembacaan kitab kita siang menjelang sore hari ini terambil dari Nehemia 12 ayat 27 hingga dengan ayat yang ke-43 dengan perikop pentahbisan tembok Yerusalem yang berbunyi demikian. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan dan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda. Pula Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Zakur bin Asap, dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Asariel, Melalai, Gelalai, Maai, Nathanael, Yehuda, dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud abdi Allah itu sedang, maaf ya saya kurang mood yang baca tentang Allah, karena banyak kejadian di dunia ini yang mengatasnamakan Allah dalam kejahatan. Karena itu saya manggil Allah, sesembahan saya dengan Elohim saja, seperti orang Yahudi ataupun orang Israel, karena bagi saya sesembahan yang paling agung dan nyata dan hidup itu kudus, tidak boleh sembarangan, apalagi untuk kejahatan. Jadi saya ganti lagi dan Hanani dengan bunyian Daud abdi Elohim itu. Sedang Esra ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur.
Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel dan menara Mea sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Elohim. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maaseya, Minyamin, Mika, Elioenai, Zakaria, Hanaya dengan memegang nafiri, dan Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisrahya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Elohim memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore ini. Jangan lupa subscribe ya guys, like, and bagikan. Karena berkat Anda akan tercurah ketika Anda dan saya sama-sama memberkati. Bapa di surga, terpujilah namamu untuk selamanya dalam kasih abadi Yehova Rafa, Yehova Zire, Yehova Yahweh yang kami kenal di dalam kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah terang dunia yang menyinari kami dan pertobatan, menyinari kami dengan terang yang melebihi terang matahari. Karena itu kami semua yang percaya kepadamu selalu diberi kekuatan dalam Roh Kudus, sehingga kami tetap hidup karena Roh yang hidup di dalam kami, dan Yesus Kristus yang telah meniupkan napas hidup bagi kami, sehingga kami semua boleh bergerak, boleh bernafas, boleh mengenal Engkau, boleh memberitakan Injil, boleh membawa kasih kepada seluruh dunia ini, untuk hidup dalam pertobatan, berhenti dari perbuatan jahat, untuk hidup damai, saling mengasihi. Karena itulah surga sesungguhnya, di mana terang Kristus akan menjadi terang yang abadi, dan kami semua hidup dalam kasih, kedamaian, cinta, sehingga semua orang dapat bahagia, merdeka karena Yesus bertahta menjadi Raja atas kami semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. God bless you all. Demikianlah membaca kitab kita. Jangan lupa subscribe. God bless you. Immanuel.